Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Darmian di Pariaji. Sama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan. Angkat tangan kita. Kau Allahku. Mari kita berdoa. Hari ini kami mengucap syukur dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur sudah sebagai gereja Tiberias, tapi sebelumnya sudah 3-4 tahun istri mengadakan ministry, bahkan 3 kampus sebelumnya itu sudah nulis di langit tambah diangkat sebagai gembala sidang. Engkau berkata dari juru bicara surga, menyampaikan nyerukan pada orang ingin ke surga harus suci pikirannya, perkataannya, dan segala perbuatannya. Apakah engkau berkata kepada Petrus, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga juga kepada hamba. Apa hamba lepaskan di dunia terlepas di surga. Engkau merintahkan menyampaikan apa yang dilihat di surga, didengar surga, dan engkau memberi kuasa besar yang tiada buka bumi, kembalikan kuasa minyak anggur, minyak urapan yang kuasa besar. Maka engkau juga mengatakan bahwa gereja akan maju menjadi gereja besar yang kuasanya sangat besar. Bahkan engkau memerintah hamba, kalau hamba dusta hari ini digoreng di neraka, hamba punya tugas membuat jemaat ke ruangan suci, karena engkau berkata hamba seorang martir. Zaman ini engkau ketemu hamba pertama, engkau mencari seorang martir untuk membawa orang ke rumah suci. Hanya seorang martir punya kuasa mengatakan tubuh darahmu sudah kembali ke minyak anggur untuk membawa ke kelas rumah suci. Maka siapapun dusta dihancurkan, karena firman mengatakan orang dusta anak iblis. Bahkan firman berkata di halaman terakhir Alkitab, orang dusta, suka dusta akan masuk neraka. Betapa kerasnya engkau kepada orang dusta. Maka siapapun yang dusta dimimbar harus dilempar Tuhan. Atau siapapun yang di Tiberias masih dusta harus dilempar. Tidak boleh mimbar. Karena orang dusta adalah anak iblis yang tidak akan bisa surga. Maka kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, siapapun menyaksikan acara ini Tuhan, agar mereka termeterai sebagai warga surga yang sakit sembuhkan. Ayo besar mereka tidak kena virus corona, dan kami doa agar mereka semua jadi warga surga, bebas dari kutuk sakit dan penderitaan. Dan kami serahkan mereka akan sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kami doa mereka sakit disembuhkan. Kami doa Engkau memberi kuasa besar agar mereka bebas dari kutuk sakit dan penderitaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka tidak akan mengalami, seorang pun tidak mengalami kena virus corona. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat dilantik sebagai gembala gereja 30 tahun lalu, tapi Tuhan melantik saya, mengundang saya, tidak usah dusta ke surga. Itu 2-3 tahun sebelumnya, tapi saya nolak, bahkan nolak. Saya tidak bisa melayani Tuhan, pilih orang baik, tapi yang tekun melayani. Istri saya didikan PD, didikan ministry, saya tidak pernah ikut, nggak mau dengarkan, tidak pernah, bahkan sekalipun belum pernah dengarkan orang khotbah apa, karena saya ketika itu masih nggak suka Alkitab, nggak suka. Jadi orang tua itu memang kadang-kadang Tuhan paksa untuk baca. Ada orang yang dipaksa baca Alkitab,
sampai lumpuh baru baca kitab. Maka saya ini pendeta yang aneh so. Mungkin Anda nggak pernah dengar. Saya ini pendeta yang diancam ke neraka kalau tidak ikut Tuhan. Tapi itu berkat dari dua ibu saya yang jumpai Tuhan Yesus. Minta apa? Ibu saya cuma minta apa? Supaya saya ikut Tuhan Yesus. Rupanya dua ibu saya itu sangat diperhatikan Tuhan. Karena apa? Saya bersama ibu sejak SD kelas 5. Ketika itu saya udah keluar dari sekolah. Karena dulu kami keluarga yang kaya, dirampok habis. Ibu saya nggak bisa sekolahkan saya. Saya pernah mengalami penderitaan, tapi saya punya iman. Saya karena sejak SD kelas 5, saya bersama ibu tekad cari kerajaan surga. Tuhan jangan biarkan kami ke neraka. Kami nyebut bukan Yesus, nyebut Allah yang Maha Tinggi, yang punya surga. Izinkan kami masuk surga. Ya, Paulus tidak mau ke neraka, kami ingin ke surga. Rupanya Tuhan perhatikan kalau orang itu yang penting nyebut Allah yang punya surga, Allah yang Maha Tinggi. Jadi kita enggak nyebut Yesus kita ikut, tapi karena Allah yang Maha Tinggi punya surga. Karena suatu hari Tuhan menerangkan, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Ibu pun dengar ucapan itu waktu saya menghadap bersama ibu saya. Dia juga percaya, yaitu Tuhan Yesus datang berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Tuhan pun datang pertama kali pada saya, juga mengatakan, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Maka saya ini didatangi Tuhan langsung, bahwa yang punya surga, Tuhan maka sampaikan Anda doa selalu, doa sederhana, misalnya Tuhan apa ingin ke surga, tidak mau ke neraka. Anda bayangkan neraka itu, siapa dilatih pertama kali waktu saya nolak jadi pendeta, dibawa malaikat ke neraka. Saya akan masuk ke neraka saat itu, saya lupa tahun berapa, kalau saya tidak ikut Tuhan. Untuk perintah Tuhan, saya lihat Yesus di langit manggil malaikatnya, kamu cari Parsi. Waktu saya doa menolak pelayanan, saya berlutut malam-malam. Tuhan pilih orang lain yang lebih baik, lebih suci dari hamba. Saya 6 bulan kurang lebih berlutut nolak melayani. Tapi itu satu Tuhan kadang-kadang batasnya ada kalau orang itu enggak melakukan perintahnya. Maka Tuhan murka keras ngambil malaikatnya. Kamu cari Parsi. Sekarang ketika itu saya dicari malaikat. Berkata, Parsi di mana engkau? Teriak malaikat 3 kali. Saya yang sedang berlutut, saya diambil tangan saya, dibawa ke tepi neraka. Parsi, hari ini kamu ke neraka. Kalau tidak ikut, saya dilihat malaikat di langit Yesus. Dan kalau tidak ikut Yesus yang punya surga, kamu ke neraka. Jadi saya belum pernah pendeta atau gembala diancam neraka kalau tidak melayani seorangnya yang dipaksa. Maka istilah saya orang yang dipaksa Tuhan untuk melayani. Maka kalau Yunus pernah dipaksa Tuhan, pernah masuk perut ikan 3 hari 3 malam. Maka saya juga karena nolak, saya di dunia saya belum pernah dengar pendeta yang nolak dibawa ke neraka. Maka saya ketakutan ketika lihat neraka, karena langsung malaikat katakan, kalau kamu tidak ikut dia yang punya surga, kamu hari ini ke neraka. Jadi kalau saya dusta ke neraka, maka saya ini orang pendeta yang betul-betul dipaksa Tuhan. Maka saya punya perintah di gereja, yaitu mengembalikan kuasa. Ditulis di langit, mengembalikan kuasa miarapan. Manusia diciptakan segambar seperti Allah. Maka akibat dosa, kita jatuh gak ada kuasa. Tapi pada dasarnya, kita ini diciptakan mulia segambar.
untuk Anda mulia kembali, Tuhan ngajar saya di langit. Tertulis, untuk mulia itu kembalikan kuasa minyak urapan. Karena minyak urapan bahasa aslinya itu yaitu muliakan Allah dan manusia. Jadi saya punya tugas memberi kuasa minyak urapan karena saya seorang martir. Dan Tuhan mengatakan pada saya, karena seorang martir, ada kuasanya seorang anak kata gereja yang kembali martir, ada kuasa kembali kuasa minyak urapan. Kuasa minyak sangat besar agar Anda mulia. Jadi Yesus mulia. Maka kalau Anda ingin mulia, Anda perlu minyak urapan. Maka Anda di mana-mana pakai minyak, Anda punya iman. Aku kemana melangkah, tidak kena virus corona. Anda imani, maka Anda pun punya rumah, Anda meyakin setan nggak bisa masuk. Virus corona tidak akan masuk Anda kalau rumah Anda diberkati. Sudah ada yang bersaksi, dipinta Tuhan untuk urapi minyak supaya tidak kena virus corona. Maka saya di sini ngajar Anda yang orang nggak pernah ajar, kembali ke minyak urapan, yang bangkit orang mati, ngusir setan, dan Tuhan milik saya itu, aku beri kamu kuasa waktu itu sedang kepadamu aku beri kuasa yang Allahmu yang tidak mengenal. Jadi Tuhan, karena saya pertama kali tidak kenal, saya sebut Allah Maha Tinggi, tapi Tuhan akan ditulis di langit, aku beri kamu kuasa. Kamu tidak kenal aku, tapi aku beri kuasa untuk apa? Yaitu dengan kuasa minyak. Tuhan ngajar saya ngubur orang mati, tetap awet muda mempelai. Maka gereja terbebas, kalau satu sedang neraka, membawa Anda ke masusi. Saya Paraji, kembali bebas, punya tugas dari Tuhan. Kalau saya sedang neraka, membawa Anda ke masusi. Karena seorang martir, sama martir Yohanes yang dipaksa, gembala yang dipaksa Tuhan. Kalau jadi gembala, saya akan neraka. Tapi suatu hari saya katakan pada Anda, saya orang yang siap ke neraka bagi Anda. Maka Tuhan beri saya, karena tidak ada saya rasa jarang orang bisa mengatakan saya akan neraka untuk jemaat atau untuk orang lain. Saya rasa jarang ada. Saya orangnya siap neraka bagi Anda. Maka hadiah gereja terpercaya Tuhan bawa Anda ke masusi. Hadiah Tuhan kepada TPS yaitu ngubur Anda dengan minyak urapan. Tuhan ajar berkali-kali agar Anda kalau suatu hari dikubur pakai minyak urapan, Tuhan ngajar berkali-kali agar Anda kalau dibongkar tetap awet muda. Karena konsep Allah di masusi Anda itu mempelai awet muda. Kalau Anda saya dulu pernah minta tambahan dan jasa Tuhan, saya nggak mau ke masusi. Saya pernah nolak kalau saya dulu sedang digandeng Tuhan ke masusi. Saya lihat Taman Eden. Tuhan, saya milih Taman Eden, jangan di sini. Sampai tidak layak di ruang masusi. Saya tolak, susah nggak mau. Tapi Taman Eden orang tua tetap tua, orang tua tetap tua. Nggak ada rumah, maka nggak ada kemuliaan Allah. Kalau Anda ke masusi, bersama saya ke masusi, Anda awet muda, punya rumah lagi. Rumah surga atau yang luar biasa indahnya. Anda pasti terkejut kalau di bumi Anda berjuang masuk surga. Saya sampai ini berjuang melakukan perintah Tuhan untuk apa? Supaya saya mampu Anda ke masusi. Kalau saya dusta dilempar ke neraka, maka saya tahu Tuhan juga katalah keras. Maka saya dipilih Tuhan karena juga saya kagumi ayat itu. Yaitu kita baca di dalam Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, Yesus saja yang punya surga di surga mulia. Turun ke bumi
nebus dosamu menderita. So. Saya setelah sadar bahwa Yesus nebus kita. So. Saya sering menangis. Saya menangis, Tuhan, hamba tidak layak Engkau tebus. Tuhan disalibkan untuk kita. So. Maka dia dari kesesakan itu renungan. Betapa Anda dibayar mahal. Dibayar dengan nyawa Yesus. Dibayar dengan hartanya di surga. So. Artinya, martir itu korban harta nyawa. Seorang yang korban harta nyawa. So. Maka saya dipaksa Tuhan jadi gembala. So. Maka kalau Anda mau korban nyawa Anda, harta Anda dipilih Tuhan. Untuk mbak kemasuki Tuhan ngajasa seperti ini. Anda nggak berapa? Tuhan Yesus datang ke dunia, korbankan nyawanya. So. Korbankan miliknya surga. So. Betapa so Anda bayangkan sedih. Kita menangis untuk korban Yesus. Saya menangis. So. Saya sadar Yesus yang punya surga. Sadar bahwa ditebus mahal. Dan darahnya. So. Saya nangis. Saya hampir tiap hari dulu nangis. Cium kaki Tuhan. Tuhan, hamba tidak layak Engkau tebus. Maka Tuhan datang ke dunia membayar Anda mahal. Yaitu dengan menyerahkan tubuh darahnya bagi Anda. Menyerahkan nyawanya. Tinggal ke kerajaan surga menjadi manusia yang papa. Yang ditombak, ditikam. Betapa ngerikan so. Yaitu kalau Anda renungkan. Di hari kesesakan ini. Di mana zaman resesi. Jangan penyakit yang virus dan sebagainya, Anda renung ini, maka Anda akan sadar betapa Anda tidak memiliki kesesakan. So. Seorang yang tidak memiliki kesesakan. So. Karena juga saya pernah mengalami penderitaan. Kalau saya nggak mengalami penderitaan, mungkin nggak pilih Tuhan. Karena kami keluarga kaya raya dirampok habis-habisan. Bapak saya dibunuh Belanda. Maka ibu saya nggak mampu sekolahkan saya, nggak mampu sekolahkan saya. Anda bayangkan, ibu saya nggak mampu sekolahkan saya. Saya tetap orang optimis karena pernah bersama ibu bilang, ibu kita cari kerajaan surga. Orang yang mati pasti nggak sampai hati. Kalau kita baik, kita harus ke surga, nggak ke neraka. Karena itulah kalau Anda saat ini walaupun dalam kesesakan, dalam arti Anda mungkin ada yang kekurangan, ada yang nganggur, Anda saya ngalami so. Di SD nggak punya apa-apa so. Tapi saya punya iman bisa sekolah tinggi, iman saya. Ibu nggak mampu nyekolahkan saya so. SD. Saya keluar sekolah SD kelas 5 so. Itu berapa tahun saya nggak sekolah, nggak mampu. Tapi saya punya iman, mikir bagaimana caranya. Bahkan mikir ingin jual koran dan sebagainya. Tapi saya kayaknya bekerja, so pagi-pagi kerja. Dan saya punya iman tuh. Maka cari kerajaan surga. Semua ditambahkan, maka Anda imani. Kalau Anda betul-betul cari kerajaan surga. Yang berabad-abad di surga. Betapa Anda renungkan. Anda akan bahagia di surga. Anda makan, tidur, pesta. Tuhan mengatakan apa? Pesta sepanjang masa surga. Maka tidak artinya penderitaan dunia ini. Maka maaf kalau saya kepada Anda, penderitaan apa dunia kita alami tidak sebanding dengan berkat Tuhan. Maka itulah kalau saya sederhana katakan, jangan sampai murtad, jangan dosa, jangan jual diri Anda, jangan sampai ditawari orang lain jadi direktur mau. Direktur mau, saya pun sebagai direktur perusahaan terbesar properti. Tapi saya punya iman. Saya punya iman, jadi saya perusahaan Jepang dan sebagainya. So. Jadi kalau Anda pegang ucapan Yesus, cari kerajaan surga, semua ditambahkan imani. Saya imani itu. Karena saya kerajaan surga SD. So. Saya SD sudah bekerja. So. Bekerja. Jam 5 pagi bekerja. Tapi saya enggak pernah minta. Saya enggak pernah mau terima uang orang lain. Saya orang aneh. Enggak punya uang, kasih uang orang enggak mau. Maka berbahagia saya berbahagia. Yaitu bisa nolak pemberian orang. Maka saya di persatuan apa? Firman Tuhan berkata, Tuhan yang berkata,
kalau kau berbuat kepadaku, kepada orang paling hina ini, kau berbuat seperti aku kepada Tuhan. Maka saya sejak kecil saya punya cita-cita satu, ingin punya tanah besar untuk nampung para pengemis. Saya buatkan rumah untuk para yatim piatu. Itu saya satu cita saya, nolong orang sesama yang paling hina. Anda kalau tanya orang India, paria itu artinya apa aja? Orang paling hina di India. Kalau di India paria punya kuda bisa dibunuh, nggak boleh punya kuda. Atau kawin dengan orang yang sukunya lebih tinggi dibunuh. Maka nama saya itu nama paria. Anda tanya orang India akan mencibir kepada suku paria karena orang paling rendah, dan nama saya paling rendah. Tapi Tuhan angkat saya tinggi-tinggi. Apapun yang saya pegang berhasil, saya selalu berhasil. Karena apa? Intinya satu, cari kerajaan surga. Kalau Anda cari kerajaan surga, Anda tidak akan miskin, tidak akan sakit. Memang saya pernah sakit soliditas, penyakit ponis kanker otak, nggak bisa sembuh, mau dioperasi di luar negeri, Indonesia belum bisa, tapi saya punya iman, saya sembuh dengan dia. Kenapa? Karena saya terima perjanjian kudus. Maka sekali lagi, mari Anda bersama saya. Apapun penderitaan di dunia, tidak artinya. Yang penting Anda cari surga, cari Yesus, maka Anda akan hidup kecukupan. Imani, saya pernah mengalami lebih dari Anda, tapi saya punya iman. Jam 5 pagi bangun, saya bekerja untuk sekolah, dan berhasil apa? Saya punya target semua terkait. Selesai SMA makan tidur, SMA nggak mampu, saya buat biasa SMA. Bahkan saya punya iman ke Amerika. Karena berkat ke Amerika besar saya bisa dipilih kerja di istana. Saingan saya banyak sekali. Saya terpilih kerja di istana, tinggal di apapun istana. Karena cari kerajaan surga. Maka apapun masalah Anda hari ini, kalau Anda anggur, nggak diusahakan, maka Anda harus punya iman. Tidak ada virus corona. Sudah banyak bersaksi itu. Orang kena virus corona disembuhkan. Ada seorang gadis yang bertobat. Ada tamu dari luar kota umnya. Sama tantenya kena virus corona. Dua-duanya wafat. Tapi dia ketularan sembuh lewat perjamuan. Kemudian apa? Neneknya yang sudah tua diurapi minyak. Sembuh. Sekarang banyak kesaksian yang orang corona sembuh karena terima ini anggur, enggak dirusakkan. Maka Anda berjuang ada punya anggur, imani Anda tidak dirusakkan. Saya punya favorit ayat ayat ini supaya Anda juga dengar ucapan Tuhan. Bagaimana Anda juga bisa tawaran Tuhan agar Anda bisa pesta di surga. Kita baca di sini, yaitu di Matius 20. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku itu memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu,
hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus katalah orang gampang kemasusi, tapi ada caranya. Sekali lagi, ini sangat indah. Bagaimana Tuhan jawab apa? Orang boleh punya cita tinggi, masuk kerajaan, pesta di surga. Sekali lagi, di ayat penutup saya beri bagaimana Tuhan mengundang Anda untuk pesta di surga. Harus ada minyak anggur, ada minyak anggur. Maka sekali lagi, maka Tuhan menjawab apa? Pertanyaan Yohanes Yakobus. Bagaimana untuk ingin nggak tanggung-tanggung, ingin sebelah kiri kanan Yesus di surga. Kan permintaan yang sangat berani, sangat bombastis. Tapi Tuhan terangkan bisa. Pak Yohanes mengatakan bisa memenuhi syarat. Tuhan juga artinya apa? Anda syarat selamat gampang. Ada syaratnya. Tuhan Yesus mengatakan syarat ini yaitu seperti lagi Yakobus Yohanes ingin ke sebelah kiri kanan Yesus. Artinya ke ruang masusi. Maka Tuhan tidak nolak memberi jawaban. Apa kamu bisa minum cawan? Yang cawan itu artinya korban darah. Istilah Tuhan kalau darah itu cawan. Istilah Tuhan cawan. Apa kamu bisa minum cawan? Artinya penderitaan, numpahkan darah cawan. Jadi Tuhan katakan kepada orang masusi, yaitu apa bisa kamu minum cawan korban darah yang kau minum. Maka Tuhan artinya apa? Terangkan kepada Anda Bapak-bapak, orang itu bisa kemasusi, memberi kesempatan kemasusi, tapi ada caranya. Caranya Tuhan tegaskan apa? Apa kamu bisa minum korban darah yang kulakukan? Mungkin setiap orang kadang-kadang tidak ngerti. Tapi saya kagum dengan keluarganya. Yohanes Yakobus bilang, kami bisa Tuhan. Kami bisa. Artinya apa? Punya iman. Kalau punya iman kemasusi, Yohanes Yakobus juga punya iman. Syaratnya bagaimana? Minum cawan minum artinya korban darah. Jadi udah diatur di surga. Tuhan ngatur orang kemasusi sebagaimana Tuhan turun dari surga. Menderita untuk kita, numpahkan darah, ditombak, ditikam, numpahkan darah. Untuk Anda dan saya. Jadi sebenarnya korban Yesus disalibkan itu untuk apa? Untuk supaya Anda kemasusi. Jadi sekali lagi, korban Tuhan Yesus disalibkan itu sebagai sarana Anda kemasusi. Maka Tuhan bilang sama saya, kalau saya dusta ke neraka, jawaban ini pasti, aku mencari seorang mantan yang mau korban darah. Tuhan hari sampai mencari. Sampai hari Tuhan berkata kepada saya, pasti aku mencari orang yang mau korban darah. Korban nyawa. Untuk apa? Jadi gembala yang kemasusi. Jadi kalau pernah ada penulis Yusuf besok terangkan bahwa orang yang lari kemasusi pernah ke surga. Ada bukunya. Saya pernah bilang Jeffrey untuk beli buku itu. Yaitu apa? Nerangkan bahwa orang yang lari kemasusi harus pernah ke surga. Maka untuk memenuhi syarat saya kemasusi, saya lebih dulu dilantik di surga kalau saya dusta ke neraka. Maka saya lebih dulu diundang ke surga untuk nyerukan Anda cari kerajaan surga, nyerukan Anda hidup yang suci, hidup yang baik dan sebagainya. Jadi lagi Tuhan mengatakan apa? Apa kau bisa minum cawan korbanku, darahku? Jawab Yohanes Yakobus, kami bisa Tuhan, luar biasa. Yohanes Yakobus luar biasa, bisa aja. Ya kami bisa minum cawan darah seperti Yesus. Jawab dua-duanya. Ibunya juga bisa. Dan ternyata memang Yakobus seorang yang dipotong kepalanya, martir pertama di Yerusalem. Di Yerusalem itu yang martir pertama dipotong kepalanya oleh Herodes adalah Yakobus. Tapi kalau martir gede,
nggak mati so. Yohanes martir gede so. Apa? Dia ditombak nggak mati, dia dibakar nggak mati, digoreng nggak mati. Cara apapun nggak bisa matiin Yohanes so. Sekali, apapun cara orang nyeksa Yohanes nggak pernah mati so. Saya ada pengalaman, saya berkali-kali mau dirumpuh orang, mau dibunuh, mau dilempari batu, para pesilat nyerang saya, mengatakan akhirnya waktu saya nggak mati, nyalami saya suruh, Pak Prasi, orang lain saya serang pasti mati, Anda tidak bisa nggak mati itu. Maka itu sekali lagi, Yohanes diasingkan di Pulau Patmos, kan tidak mati, tapi Tuhan punya rencana di Pulau Patmos itu, yaitu umurnya paling panjang 142 tahun. Padahal waktu kitab Mazmur mengatakan umurnya 78 tahun, tapi Yohanes umur 142 tahun so. Dia dipakai Tuhan apa? Turun naik ke surga so. Untuk apa? Nulis kitab Wahyu. Kitab Wahyu pernah nggak diakui 3 tahun. Maka orang kadang menganggap Alkitab nggak diakui, yang dimaksud tidak diakui karena Yohanes nulis kitab Wahyu turun naik ke surga so. Maka Tuhan waktu datang pertama saya ngurah bisa, pasti aku cari kamu, karena kamu seorang martir Yohanes, aku cari seorang martir seperti kamu. Jadi Tuhan mencari saya. Tuhan mengatakan saya punya roh martir Yohanes. Kalau saya dusta, ini setan memotong kepala saya di orang neraka so. Orang dusta, anak iblis. Maka Tuhan kasih tahu saya, aku cari martir Pak Cik, untuk mbak orang kemasusi. Jadi Anda renungan, Anda bisa, aku yakin bisa, Anda bisa korban untuk sesama. Untuk raja, saya maunya korban untuk sesama. So, saya pernah minta Tuhan so, ke neraka, selamatkan neraka, beri kesempatan Tuhan. Maka bagi Anda pun bagus, cuma saya berani mengatakan, artinya saya dua cium kaki Tuhan nangis, Tuhan kosongkan neraka, hamba yang ke neraka, beri kesempatan. Maka Tuhan sayang saya, kenapa? Saya berani doa coba ke Tuhan, air mata saya, Tuhan, hamba tidak layak ke surga, saya ke neraka, hamba gantikan. Maka Tuhan mengasihi saya, memandang saya penuh kasih. Waktu saya bisa mengatakan, dan Tuhan mengatakan kepada saya, pasti ayo berdasarmu, kamu seorang martir. Maka saya dituntut ucapan saya seorang martir. Maka zaman ini sekali lagi Tuhan memodal saya kalau saya dusta neraka, pasti zamannya aku mencari seorang martir untuk membawa Anda ke masusi. Sekali lagi zaman ini sudah zaman lagi so. Tuhan mencari orang yang mau korban harta nyawa so. Tuhan mau mencari so, orang yang mau korban, seorang yang mau masuk neraka so, untuk Anda. Maka jangan daripada saya gembala yang punya tugas membawa Anda ke masusi. Kalau saya dusta sekali lagi, hari ini dipotong kepala, digoreng ke neraka so. Saya sebagai gembala yang dipaksa Tuhan, kalau nggak mau jadi gembala juga di neraka. Tapi waktu saya minta ke neraka, Tuhan nggak kabulkan, karena saya minta semua jemaat, semua orang yaitu diundang surga. Maka orang lain ada harga dibayar. Maka harga dibayar paling mahal ada korban harta dan nyawa. Maka kalau Anda sebagai gembala bisa korban ada, ucapan Tuhan cari Anda untuk mbak jemaatnya kemasuhi. Lagi ucapan Yesus, kalau saya dusta ke neraka, Tuhan mengatakan pada saya, aku cari orang gembala yang mau korban nyawa dan harta untuk mbak jemaat Anda kemasusi. Sebagaimana Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya, darahnya untuk Anda. Maka Tuhan sampai ini mencari gembala yang mau korban nyawa harta untuk membawa kemasusi. Jadi syarat dasar untuk kemasusi harus seorang gembala terus terang. Tuhan yang ngomong, yang mau korban harta dan nyawa. Maka Tuhan bisa tahu bagaimana orang melayani so. Maka kenapa saya diberi Tuhan so? Saya yang pernah miskin waktu SD miskin so. Tapi saya nggak pernah begini saya kerja. Tapi saya begitu bisa sekolah di Amerika.
nongkrong di Times Square, nongkrong di New York, pernah nongkrong di New York, pernah nongkrong di berbagai tempat universitas. Maka saya pernah nikmati karena target saya setelah SMA, saya mau makan tidur, dapat beasiswa, dapat gaji $2 dan sebagainya. Saya dikabul Tuhan. Dan betul setelah SMA saya bisa hidup enak, makan tur, terima $100, kemudian juga pulang Indonesia makan tidur di istana, di pavilionnya. Tapi saya cukup menikmati karena betul-betul cukup saat pensiun, setelah SMA pensiun. Maka Tuhan mengatakan bagaimana mencari orang lani. Kita baca di sini yaitu di Matius 19. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab hartanya banyak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan memberi syarat orang kaya ingin ikut Tuhan, ingin layani so. Karena kadang-kadang orang kaya masih banyak masalah, orang kaya juga katakanlah banyak ya berbuat salah dan sebagainya, belum bisa mengimani bahwa orang itu harus baik dan sebagainya. Maka dasar pertama yang orang itu hidupnya bagaimana? Hidupnya harus baik. Jadi yang dasar pertama, walaupun dia kaya raya, ingin menyerahkan, ingin ikut Tuhan, Tuhan memberi syarat. Apa kamu menjunjung perintah Tuhan? Termasuk enggak membunuh, enggak berzina, termasuk Anda jujur, tidak mencuri. Jadi faktor mencuri itu banyak orang katakanlah hanya punya proyek, punya apa. Saya pun dulu punya banyak proyek, so saya selalu ngasih istilahnya ngasih sama orang dalam. Kalau enggak gagal, maka saya dulu tidak ngerti, sekarang baru ngerti. Dulu maju orang karena ngomongnya nggak jujur, perintah jujur, so banyak orang berhasil karena apa? Karena tidak jujur. So maka orang harus jujur, mulutnya, perkataan, segala perbuatannya. So maka sekali lagi Tuhan mengatakan apa? Terakhir ngomong apa? Apa kamu bisa jual segala milikmu? Jadi bagi orang kaya yang lain, ucapan Yesus, kamu jual milikmu, ratakan milikmu, baru kamu diberkati. Jadi sekali lagi, ucapan Tuhan, kalau Anda ingin kaya raya melayani, perintah Tuhan
Allahmu, jual segala milikmu, berikan orang menderita, orang miskin. Apa Anda bisa? Saya bisa, so. Saya nggak mikir uang, nggak mikir rumah, so. Saya ke Jakarta, nggak mikir uang, nggak mikir rumah. Saya nggak punya uang, dikasih uang orang nggak pernah mau, so. Nggak pernah mau. Nggak tahu kenapa, sejak kecil saya punya sifat ilahi, nggak mau nerima haram. Bahkan bangun gereja pun, Tuhan, saya doa Tuhan, hamba tidak bisa kolektor. Hamba haram minta-minta, hamba tidak bisa minta-minta. Sejak kecil nggak bisa minta-minta. Maka sekali lagi, bagi Anda orang kaya raya, kalau ingin ke surga, jual milikmu, ratakan dulu. Saya bisa, maka saya di persatuan, nggak ngelani ke neraka. Maka kalau ingin industri saya, di persatuan ke neraka, nggak ngelani. Jual ratakan milikmu. Apa Anda bisa? Saya tak. Tapi kalau Anda ingin sudah kaya, ingin juga kuasa di gereja, nggak bisa. Tuhan nggak rela kalau Anda kaya, ingin kuasa gereja. Banyak orang di TPS dulu, miskin di TPS, naik motor, sepeda, rumah juga garasi itu. Tapi setelah kaya raya, ingin kuasa di gereja nggak bisa. Tuhan nggak perkenankan siapapun Anda yang jadi kaya raya, ingin kuasa di gereja. Mau gereja enggak, jual dulu segala milikmu. Ratakan. Maka Anda akan dipilih Tuhan. Karena Anda enggak bisa mikir kerajaan surga, mikir uang. Mikir kerajaan surga juga mikir harta. Enggak bisa. Anda enggak bisa mikir dua-duanya. Mikirnya satu. Kerajaan surga. Enggak boleh mikir duit. Saya enggak pernah mikir uang, enggak pernah mikir duniawi. Maka saya disayang Tuhan, di persatuan jadi gembala, dilantik di surga. Kalau satu orang gembala dilantik Tuhan di surga, saksinya Rasul Petrus. Maka itulah saran saya kepada orang yang kaya. Inilah nih, Anda sulit ke surga. Tuhan yang ngomong, sulit ke surga orang kaya. Tapi kalau ingin sempurna, ratakan milikmu. Yaitu melayani, nyerahkan nyawamu, hartamu lagi. Tuhan yang ngomong, yaitu orang yang mau masuk surga. Orang yang mau melayani orang ke surga, yaitu jual milikmu, serahkan nyawamu, baru Anda bisa melayani Tuhan. Kalau Anda nggak bisa, Anda akan dikutuk Tuhan, karena melanggar perintah Tuhan. Jangan Anda sudah kaya raya, yang melayani. Itu nggak betul. Yang ngomong Tuhan. Karena ada orang yang siapa yang sedikit saya lihat 3 orang di TPS. Dulu miskin, jadi kaya raya. Sekarang punya gereja. Apa diberkati? Tuhan nggak akan berkati. Dia akan berkati. Ada saja orang mau dibaptis kasih uang. Itu salah. Kalau Anda dibaptis yang benar, Anda itu warga surga. Kalau Anda mau dibaptis orang yang kaya, nanti dikasih uang tiap baptis, Anda jual. Anda yang mau dibaptis kasih uang, Anda itu jual dirimu. Anda gak bisa masuk surga karena jual nyawamu untuk dibaptis uang 1-2 juta. Anda salah. Sekali lagi saya ingatin, Anda dibaptis harus seorang yang betul melayani Tuhan, lebih seorang martir. Kalau dibaptis karena diiming-imingi uang, Anda salah. Sekali lagi saya ingat, Anda salah. Anda tidak bisa ke surga. Kenapa? Anda jual nyawamu untuk 1-2 juta. Saya sampaikan salah, sampaikan lagi. Saya ngerti pada orang kaya raya, 3 orang di TPS dulu miskin, sanu buat kaya raya. Sekarang di gereja, saya percaya nggak akan diberkati Tuhan. Kenapa? Dia mengucap syukur pada Tuhan, diberkati bukan untuk orang diundang baptis dikasih uang atau ditawari kemana-mana. Anda sadari, Anda rekan-rekan saya, jangan sampai Anda ditawari uang mau dibaptis. Jangan Anda salah jualan nyawamu untuk 1-2 juta. Jangan sampai Anda rekan yang sudah kaya di TPS sudah miskin, saya lihat 3 orang, 3 orang dulu miskin sekali. Akhirnya di TPS kaya, dia di gereja. Itu enggak diberkati Tuhan. Anda kembali miskin, baru melayani. Lagi Anda kembali ratakan kembali miskin, baru melayani. Anda diberkati Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, Anda yang kaya raya melayani itu salah.
Anda ingin menguasai harta dunia, ingin menguasai orang surga, Anda harus seperti saya, enggak mikir uang, nyerahkan nyawamu, bahkan mau ke neraka untuk jemaat. Kalau Anda masuk neraka jemaat, maka Anda baru begini. Oke, baru disayang Tuhan. Saat disayang Tuhan, kenapa? Saya mau untuk ke neraka, untuk jemaat saya. Hadiahnya apa? Hadiahnya Tuhan tulis di langit, yaitu harta pendam. Orang yang dikubur pun bangkit jadi memulai dengan minyak urapan. Bahkan orang yang Tuhan mengatakan apa? Menang atas setan. Jadi Anda setelah mikir kekayaan, Anda tidak akan menang atas setan. Setan ganggu Anda. Sekali lagi, sarana untuk melayani Tuhan, Anda yang kaya raya. Perhatikan ayat ini. Maka orang ini karena kaya raya tidak berani ikut Tuhan. Saya nggak berikut Tuhan kalau saya orang yang duniawi. Jadi tugas saya ngambil kuasa menyanggur. Kuasa menyanggur sangat besar. Berabad-abad orang lupa tentang kuasa menyanggur. Maka Tuhan nulis di langit ngambil minyak, yaitu di dalam Hakim 9:89. Hakim 9 ayat 8-9. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Demikian firman Tuhan. Ayat aslinya muliakan Tuhan. To glory, to God. Maka di Indonesia mungkin dulu belum ada minyak zaitun, belum ada. Waktu diusun kita muliakan apa? Karena disebutnya apa? Minyak urapan, minyak zaitun, muliakan Allah. Manusia, bagi Anda mulia, Tuhan ajar saya melalui hati, tidak tahu ditulis di langit. Tugas upacara ngambil kuasa minyak, baca ayat ini. Maka Tuhan terang kepada saya, ditulis di langit, minyak urapan ini untuk agar Anda mulia. Karena Anda disebutkan segambar, maka di mana melangkah banyak minyak. Oleh si kening minyak, Anda tidak kena virus corona. Akan sekali lagi banyak orang bersaksi sekarang, yaitu diurapi minyak, apa zaman, bebas dari virus corona. Maka Tuhan ajar saya, yaitu supaya Anda kembali mulia, yaitu ada minyak. Di mana melangkah rumahmu ada minyak, nggak ada bahaya, nggak ada Anda menangani virus corona. Maka kembali mulianya satu ada minyak. Maka kalau doa Anda minyak itu, minyak ini muliakan Allah, muliakan manusia. Maka Anda mulia, diurapi Anda, kening Anda, aku mulia. Di mana melangkah setan nggak berani Anda, ada minyak. Banyak yang kesaksian, orang ada minyak walaupun tak mobilnya hancur dia tetap utuh, kan dia ada minyak ada minyak urapan. Maka Anda kedua, agar minyak ini muliakan Allah, muliakan manusia. Anda pakai minyak sesuai dengan Tuhan, yang segambar sebela. Minyak ini terus jaga Tuhan apa? Untuk bangkit orang mati, bangkit orang mati. Maka di Tebas sudah banyak orang bayi-bayi mati bangkitkan, yang luar biasa. Bu Usman suaminya mati 10 hari itu pakai minyak yang kecil itu, sudah tinggal separuh, si pari langsung bangkit. Sudah saksi di stadion utama, sudah bersaksi di Tebas yang orang dikubur 5-6 tahun bahkan belasan tahun dibongkar tetap jadi mempelai, tetap utuh. Bukan saja Tuhan dicontoh sangat keras bahwa ada 10 anak darah, 5 ada minyak, 5 tidak ada. Maka yang ada minyak 5 darah, maka diundang pesta di surga sebagai mempelai yang ada minyak. Yang cerita tegas menggambarkan, yang 5 nggak ada minyak ditolak. Itu aku tidak kenal kamu, nyahlah dari hadapanku. Jadi Anda ada minyak, seperti saya sampaikan Anda, kenapa saya bilang Tuhan ngambil minyak? Kenapa? Yaitu waktu begitu saya
jadi Kristen, so, yaitu saya punya buku, saya cari tentang surga, so. Saya cari buku-buku tentang surga, saya cari semua. Saya bisa punya buku banyak tentang surga, so. Maka termasuk saya sampaikan, yaitu Henok ke surga, so. Maka saya beli buku, saya cari analog kemana ke surga pakai apa. Bukan bukunya ada, so. Analognya apa? Ternyata apa? Tuhan bisiki saya, pasti cari buku Yahudi kuno. Bagaimana Henok ke surga, so. Ternyata apa? Henok ke surga, mula pertama ditolak Mikael. Kamu tidak bisa surga. Allahmu menolak. Kamu belum diurapinya, so. Itu kitab Yahudi kuno, ada tanya, orang Yahudi tahu. Maka dia turun lagi ke bumi, diurapinya. Baru bisa ke surga. Maka sebagai bukti minyak itu penuh kuasa, so. Yaitu muliakan Allah manusia. Maka minyak itu, yaitu maka untuk maaf Anda agar segambar seperti Allah. Maka Anda diurapinya. Maaf jasad Anda diurapinya. Tuhan yang ngomong berkali-kali. Tuhan ngomong di semua Injil. Minyak, tubuh kasih minyak untuk penguburanku. Yang ngomong itu kenapa orang gak perhatikan, so? Saya diajari berkali kembalikan pasti, kembalikan ini. Kok ngubur seperti ngubur binatang, so. Maka Anda angkat minyak di rumah, dimanapun. Anda iman saya, inilah penyerapan untuk muliakan manusia, juga muliakan kami. Agar di mana melangkah, aku tidak bahaya, tidak celaka, dan aku sembuh sehat, tidak sakit, tidak operasi. Dan bila Anda Bapak suatu hari, Anda yang sudah umur 60 tahun lebih, Anda sedia minyak urapan. Pesan, aku mau diurapi minyak, diguyur minyak. Kalau aku Bapak, pesan keluargamu. Jangan lupa pesan keluargamu, pakai minyak, urapi minyak. Agar apa? Agar Anda bangkit jadi mulai tetap utuh. Agar Anda terbang kapan? Masuk surga. Supaya ke surga pakai minyak, maka demikian juga zaman ini tetap Anda harus pakai minyak. Diurapi minyak jasad Anda. Agar Anda utuh, so, bahkan buang kisah. Jasanya tidak rusak di 4 tahun. Bunga satu bukan, so, nggak rusak. Mana di dunia ada bunga satu bukan bunga anggrek nggak rusak. Karena apa? Karena bunganya juga kesempatan minyak, so. Maka itulah kalau sampai kepada Anda bahwa Tuhan mengajar berkali-kali demi arat. Tuhan utus muridnya dengan minyak urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Tuhan berkali minyak urapan untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit, so. Maka kalau kita baca di sini, so, di Markus 14:89. Ini pesan Tuhan Yesus, Anda perhatikan, di mana ada Injil, ada minyak urapan. Tidak ada. Markus 14. Dari Anda perhatikan ayat pendek singkat padat, Tuhan pesan apa? Di mana ada Injil seluruh dunia, harus ada peristiwa pengorbanan minyak atas jasa Anda. Perhatikan, di seluruh dunia. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, so, Tuhan berkata di seluruh dunia ada Injil, ada minyak, so. Untuk apa? Untuk Anda, jasad Anda dikubur pakai minyak. Tuhan yang ngomong, kenapa Anda lupa? Kenapa enggak perhatikan? Maka perintah Tuhan pada saya, harus kembalikan ayat ini. Saya punya perintah Tuhan langsung, karena apa? Karena saya seorang martir, so. Karena minyak urapan sebenarnya, maaf, gereja martir pertama. Tapi kan Anda punya iman, gereja martir. Ada minyak urapan. Maka di seluruh ujung dunia itu ada Injil, ada minyak urapan. Anda dikubur pun perlu minyak urapan. Dua seakan Anda punya iman, dua kan minyak, tapi pada dasarnya, so,
yaitu minyak itu diperes dihancurkan. Artinya orang yang diperes dihancurkan, yaitu orang yang martir itu. Diperes minyak urapan, peres juga peres anggur. Maka dosa Anda semua perhatikan, pesan saya pada Anda yang udah umur lebih dari 50 tahun, Anda mengikuti acara ini, Anda angkat minyak, Anda simpen, pesan, kalau aku wafat, urap minyak ini, agar aku bangkit dari kiamat, agar aku tetap mempelai. Maka Anda boleh ulang-ulang tiap kali sudah doakan, hilang harapan, muliakan Allah, muliakan kami, agar kami bangkit dari kiamat, agar terbang kawan. Aku tolak segala kutuk sakit penderitaan, tidak gagal, tidak miskin, dan diurapi agar aku bangkit dari kiamat, jadi mempelai Kristus. Jadi, ingat waktu saya sampaikan Yesus pun betapa Yesus ngajar minyak penting untuk Anda pesta surga lagi. Orang jarang perhatikan so, bahwa Yesus ngajar minyak berkali-kali sampai ke seluruh dunia ada minyak. Tapi Tuhan katakan ada pesta surga. Pesta surga kalau dimasuki itu pesta so. Kalau tamu itu nggak ada pesta so, maaf so. Tapi Anda cuma hidup karena cuma di taman so. Tapi program Allah dengan ditumbak salibkan. Program Allah memberi kuasa martir untuk Mbak Anda sebagai mulai pesta surga. Tuhan ngomong apa di sini? Tuhan bicara soal ya, di Wahyu 3. Wahyu 3. 18-22. Wahyu 3 ayat 14-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi program Allah dengan disalibkan, nyerahkan tubuh darahnya untuk kita, agar Anda nanti pesta di surga. Anda perhatikan, duduk bersamaku, pesta di surga, makan minum. Dosa Anda, apa Anda gak rindu pesta di surga? Maka Anda para gembala, mari jadi martir. Anda, tapi saatnya Anda jangan duniawi, nyerahkan leher Anda, numpahkan darah, juga nyawa harta Anda. Tuhan ngajar saya langsung, maka seorang itu bisa menyerahkan leher saya, nyawa saya masuk neraka untuk jemaat. Maka Anda perhatikan, paling indah yaitu cari terang, terus terang. Gembala martir yang bawa Anda ke surga, hanya gembala martir akan pesta di surga. So, maka pesan Tuhan di sini agar Anda pesta surga, yaitu untuk bagi jemaat. Tapi bagi para gembala, Anda betul-betul menyerahkan nyawamu, hartamu. So, siapa yang ingin jadi gembala, ingin bak kemasuki, harus
rela menyerahkan nyawa dan hartanya. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bawa jemaat konstitusi, masih ada kesempatan. Jangan duniawi, saya nggak pernah minta-minta. So, kalau ada pendeta minta-minta itu salah, maka biasanya nggak maaf. Pendeta di TPS yang minta nggak kuat, so pasti dia keluar. Maaf, so. Itu kenyataannya. Sahabat yang keluar itu biasanya orang yang duniawi. So, jadi maaf, kenyataannya ada Yesus. Mereka nggak mikir uang dan sebagainya. Saya nggak pernah mikir uang, karena mikir uang. Saya nggak pernah mikir duniawi. So. Maka yang utama Anda, seruan saya, para gembala, doa Anda bersama saya di surga. Jangan duniawi, jangan minta-minta. Pendeta TPS yang minta-minta so, udah keluar. Yang nipu jemaat untuk bisa menggandakan uang ada so. Ada pendeta yang bilang titip uang dia ke Israel, ke tembok ratapan. Kalau 1 juta dari ratusan juta so. Itu kan nanya pendeta konyol so. Pendeta dukun so ada. Maka aneh saja kadang-kadang orang nipu jemaat gitu tuh. Anda para jemaat perhatikan, orang seperti nggak layak di mimbar. Orang yang minta-minta nipu nggak layak. Siapa pendeta yang nipu, yang dusta, nipu cuma harus dilempar Tuhan dari mimbar, nggak layak di mimbar Tuhan. Sekali lagi, hamba Tuhan, siapa pendeta yang nipu, yang dusta, sudah nggak layak di mimbar manapun. Dia yang bawa jemaat ke neraka. Itu seruan hamba Tuhan. Tuhan doa hamba, siapa pendeta yang dusta, yang nipu, yang gandakan uang, nggak layak Tuhan di mimbar. Karena lebih-lebih dusta anak setan. Dan akhir zaman dikatakan apa? Orang dusta tidak bisa ke surga. So. Maka Tuhan ingatkan bagaimana Anda dan saya, tetap seruan saya. Ayat tadi mengatakan, mari Anda jangan jatuh bangun dosa, jangan suam-suam. Maka jangan suam artinya apa? Anda jangan jatuh bangun dosa. Harus konsekuen, pegang firman Tuhan. Tuhan yang mengatakan kalau Anda tidak ikut firman Tuhan, bisa mengalami maut. Maka Anda jangan jatuh bangun dosa. Ikut kerajaan surga, Anda lupakan so. Maka Tuhan mengatakan yang kedua, Anda harus beli emas dimurnikan so. Yaitu dimurnikan ya, seperti zaman ini mengalami cobaan dan sebagainya, Anda bisa. Sekali lagi, kalau saya bisa, Anda juga bisa. Saya bisa mengalami cobaan lebih berat dari zaman ini, saya mengalami so. Maka Anda harus kuat mengalami cobaan. Anda enggak akan berusaha. Jangan menyanggur Anda juga. Tuhan janjikan apa? Ada menyanggur, Anda tidak dusahkan. Termasuk Anda punya iman. Anda generasi maju. Tuhan mengatakan generasi pastikan Anda tidak miskin bangkrut. Anda imani, saya punya iman. Dengan menyanggur ini enggak dusahkan. Termasuk Anda tidak miskin, tidak bangkrut. Jangan sampai Anda jual diri. Jangan bisa Anda kekurangan uang, jual diri, jual jabatan, mau dapat jabatan untuk murtad, mau jual diri, ya, ketemu orang kaya, mau ikut orang kaya, ya jangan sampai jual diri. Maka juga Anda harus katakanlah mari kita betul berjuang mencari kerajaan surga. Maka Anda diminta Tuhan apa? Anda bercoba kekudusan, Anda hidup yang suci, yang kudus, dan Anda perhatikan satu hal yang orang nggak lupa, yang lupa loh. Beli daripadaku minyak murni, minyak pelumas untuk meluas matamu, untuk apa? Memandang kemenangan. Tuhan mengatakan apa? Sebelum mengatakan apa? Aku berdiri pintu, mengetuk. Barang siapa bukan pintu, akan Tuhan masuk bersama Anda makan bersama-sama Bapa di surga. Satu meja Anda diberi minyak untuk apa? Memandang kemuliaan Allah. Maka mari Anda dan saya betul memandang kemuliaan Allah. Agar Anda dan saya betul-betul kata kuat, saya kuat menghadapi cobaan apapun yang paling berat lebih dari masa ini. Saya mengalami, saya kuat, dan saya cari kerajaan surga. Lagi cari kerajaan surga. Anda mengalami, saya mengalami, saya cari kerajaan surga. Saya nggak mampu sekolah, SD nggak mampu sekolah, ibu saya nggak mau bayar sekolah. Saya bisa kuat sampai sekolah ke Amerika karena saya sudah doa. Saya cari kerajaan surga. Tuhan, hamba yang suka, jangan sampai hamba ke neraka. Artinya apa? Saya cari kerajaan surga, dan semua berkatnya sampai hari ini nggak terhitung, nggak terkapa. Saya pernah bicara bank, saya perusahaan Jepang,
Saya dulu kaya raya, tapi ditipu oleh pemilik bank. So, uang saya di bank kaya raya ditipu dan sebagainya, dibawa ke luar negeri. So. Maka mari kita jangan sampai Anda curi. Tuhan katakan jangan berzina, jangan curi, jangan nipu, jauhkan wanita saudara. Termasuk mari kita, Anda dan saya, betul-betul cari kerajaan surga, semua ditambahkan. Sang alam istri, mari seruan saya, Anda perlu minyak urapan. Tuhan yang ngomong, beli dariku minyak, karena orang jarang orang ajar minyak. Saya diajar Tuhan langsung, terus kembalikan pada minyak urapan. Bangkit orang mati, ngusir setan, bebaskan dari maut, tidak miskin bangkrut. Maka sekali lagi, Anda dan saya hadapi apapun cobaan. Kalau Anda intinya kita mikir kerajaan surga, Anda tidak akan kalah. Anda menang atas para. Anda tidak mengalami sakit, nggak mengalami miskin bangkrut. Dua saya, Anda semua dan saya warga surga. Anda dan saya, dua saya tetangga surga. Dua dan saya, Anda pesta bersama saya di surga. Amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, Shalom Tiberias. Lebih semangat lagi, Shalom Tiberias, haleluya. Apa kabar saudara? Haleluya, saya percaya luar biasa dimanapun Anda berada, yaitu jemaat Tuhan, jemaat Tiberias, Anda yang beribadah via live streaming pada pagi hari ini, maka kita mengucap syukur, saudara, amin. Di mana yaitu gembala sidang kita, Pendeta Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yaitu hari ini kembali Anda dan saya lewat firman Tuhan, kita dikuatkan, katakan amin, yes. Kita dihibur, katakan amin, yes. Bahkan Anda dan saya diberkati, haleluya. Ya saudara, dan juga Bapak Gembala mengingatkan Anda dan saya bahwa apa? Untuk di masa-masa yang sukar ini, dikatakan tadi di masa yang penuh kesesakan ini, Anda dan saya tidak takut, agar Anda dan saya tidak khawatir. Bahkan lebih-lebih agar Anda dan saya tidak menjadi orang-orang yang putus asa. Haleluya, bilang sama saya, tetap semangat. Bilang kanan kirinya, bilang tetap semangat. Tetap semangat. Mungkin hari ini pun Anda sedang dalam keadaan yang mungkin sakit, atau mungkin hari ini ada tantangan-tantangan dalam kehidupan saudara. Percaya, ya ketika Anda dan saya hari ini dengar firman, bahkan sebentar kita akan perjamuan kudus yang dipimpin oleh gembala sidang kita, ya gembala martir saudara ya. Dan juga Anda dan saya juga akan diurapi dengan minyak. Kita percaya, ya siapkan saudara roti dan anggur, siapkan juga minyak zaitun dan sejenisnya. Maka saudara tadi yaitu telah disaksikan juga oleh gembala sidang kita, Pendeta Pariaji, di mana ada orang-orang yang dibebaskan juga dari virus-virus, dari COVID-19. Ya, maka hari ini saya terlalu percaya, siapapun yang sakit, dalam nama Yesus, pasti Anda disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Yes. Kenapa saudara? Gembala sidang kita mengatakan tidak usah takut, khawatir, apalagi putus asa. Karena kita percaya saudara, bahwa di akhir zaman tetap kuasa Tuhan akan dinyatakan. Katakan amin. Yes. Lebih-lebih lagi gembala kita Pak Pariaji diberi perintah. Diberi perintah untuk apa? Mengembalikan kuasa, yaitu perjamuan kudus dan minyak urapan, minyak anggur di akhir zaman saudara. Ya, oleh karenanya gini saya mau sampaikan sama saudara. Tadi Pak Pariaji terus menerus menyampaikan Anda dan saya, mari kita fokusnya. Anda dan saya mari, hari-hari ini saudara fokusnya, pandangannya kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Bilang sama saya, Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus yang telah menebus Anda dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Dalam kitab Yesaya 53 dikatakan bahwa apa? Yaitu penderitaan kita ditanggungnya. Dikatakan bahwa penyakit kita yang dipikulnya, kesengsaraan kita yang ditanggungnya, oleh bilur-bilurnya Anda dan saya sembuh, sehat, dibebaskan dari kutuk. Katakan amin. Yes, saudara. Ya, oleh karenanya gini saya mau sampaikan sederhana saudara ya. Maka itu, yuk di akhir zaman ini Anda dan saya fokusnya kita kepada kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dia telah mati di atas kayu salib. Ya, yuk kita lihat dulu satu ayat, saya nggak akan lama. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19, saudara. Yuk kita baca sama-sama, perhatikan baik-baik. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yes, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara perhatikan, ya Bapak Gembala menyatakan bahwa apa? Anda dan saya fokus kepada pengorbanan Yesus. Ya, Anda dan saya sudah ditebus, katakan amin. Yes,
Dan juga Anda dan saya orang-orang yang diurapi, katakan amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka itu sederhana, saya mau sampaikan sama saudara, darah Yesus ya, dengan darahnya kalau kita sebentar perjamuan, saya percaya hari ini Anda dan saya akan menerima kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat. Amin. Anda dan saya yang sakit disembuhkan, hidup kita diberkati, dipulihkan, menerima kuasa dari surga. Katakan amin. Yes. Dan juga dikatakan dengan jelas tadi ya, Bapak Ibu Gembala, yaitu menerangkan kepada Anda dan saya begitu terang dan jelas sekali bahwa apa? Di akhir zaman juga diberi perintah, bahkan tertulis di langit, jari-jari Allah bagaikan api. Bapak Riji diberi perintah mengembalikan apa? Kuasa minyak urapan di akhir zaman, saudara. Yuk Ibrani 1 ayat 9, perhatikan baik-baik. Kita baca sama-sama Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Lihat, melebihi teman-teman sekutumu. Haleluya. Bilang sama saya, aku diurapi. Haleluya. Bilang kanan kirinya, kamu diurapi. Haleluya. Puji Tuhan. Percaya saudara, di akhir zaman ini Anda dan saya ditebus dan diurapi. Haleluya. Bilang sama saya, ditebus. Bilang sama saya, diurapi. Yes. Diurapi artinya Anda dan saya yaitu disertai dengan rohnya Allah. Haleluya. Kita bersyukur saudara. Ya, di akhir zaman ini. Ya, Pak Pariji diberi perintah. Dengan minyak urapan saudara mengusir setan. Ya, menyembuhkan orang sakit. Bahkan juga apa? Menghancurkan, mematahkan kutuk-kutuk. Bahkan yang indah tadi disampaikan apa saudara? Mempersiapkan Anda dan saya. Untuk suatu hari apa? Kita pesta di surga. Bahkan juga masuk dalam ruang maha suci. Maha kudus kerajaan surga. Ya, disampaikan bahwa apa? Telah dibuktikan. Karena apa saudara? Tanda-tandanya sudah dibuktikan. Orang-orang yang dimakamkan, ya, dikubur dengan diurapi dengan minyak. Ini Pak Pariji diajar langsung oleh Tuhan saudara. Ya, bahwa jasad harus dikubur dan diurapi sebelumnya dengan minyak saudara. Bahkan saudara yang terkasih dalam Tuhan telah dibuktikan, yaitu jasad-jasad yang diurapi saudara, yaitu tidak rusak saudara. Iya. Bahkan juga saudara yang terkasih dalam Tuhan sudah bukan hanya setahun 2 tahun, tapi ya ada yang 5 tahun, 8 tahun, belasan tahun saudara. Dibuka kembali ya karena ada keperluan untuk disatukan dengan keluarga lainnya di dalam makam itu saudara. Dan ketika dibuka keluarganya kaget. Kenapa? Karena tidak rusak. Bahkan bajunya, bunga di tangan pun tidak rusak. Ini saudara, yaitu berarti apa? Dipersiapkan untuk menjadi mempelai dalam kerajaan sorga. Bilang sama saya, mempelai. Haleluya. Ya, oleh karena ini saya mau katakan sederhana. Mari, Anda dan saya hidup dalam dunia ini. Pak Pariji tadi sampaikan apa? Fokus kita. Yuk, Anda dan saya fokusnya kepada apa? Yaitu Tuhan, saudara. Ya, minyak dan anggur, kuasa Allah. Ya, maaf saudara, mungkin benar hari ini berat. Mungkin benar hari ini penuh tantangan. Mungkin saudara bilang sama saya, aduh Pak Pendeta sih. Ya, Pak Pendeta sih nggak ngalamin. Saya mau sampaikan sama saudara hari ini. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh. Saudara harus perkatakan iman dan percaya saudara hari ini. Amin. Ya, saudara. Puji Tuhan. Kalau hari ini bangkit imanmu, saya percaya mujizat kuasa Allah kesembuhan pasti dinyatakan. Katakan amin. Ya, saudara. Oleh karena yuk kita lihat Wahyu 6 ayat 6. Ini kuasanya dahsyat, saudara. Yuk kita lihat sama-sama. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata apa? Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan apa? Minyak dan anggur. Ini jaminan Anda dan saya. Bilang sama saya, jaminan. Yes. Di akhir zaman. Ayat ini Tuhan ajar langsung loh kepada gembala sidang kita, Pendeta Pariaji. Jaminan untuk Anda dan saya. Akan ada masa sulit, masa sukar. Tapi lihat, dari tahta suci dikatakan apa? Yang ada minyak, yang ada anggur, Anda dan saya tidak dirusakkan. Yes. Kenapa saudara? Karena orang yang ada minyak dan anggur, ini berbicara mengenai hidupnya fokus. Pandangannya kepada Tuhan, saudara. Mika 6, yuk next berikutnya. Mika 6, ayat 6 sampai dengan 7. Perhatikan baik-baik. Mika 6 ayat 6 sampai dengan 7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Ayat yang ke-7. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, pada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan ke anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Perhatikan, di mana disampaikan bahwa apa? Yaitu Anda dan saya untuk menghadap Tuhan perlu minyak dan anggur, gitu loh. Iya, saudara. Oleh karenanya gini, orang-orang yang fokusnya sama Tuhan, menghadap Tuhan senantiasa. Lihat, akhir zaman ini keadaan boleh sukar dan berat. Tapi saya percaya Anda tidak akan dirusakkan. Katakan amin. Yes. Ya, saudara. Ini jaminan untuk Anda dan saya. Yaitu hidup kita, yaitu penuh kemuliaan Allah. Tadi dikatakan oleh gembala kita. Maka sederhana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Pak Pariji tadi ada satu kata yang luar biasa. Pak Pariji bilang apa? Dia selalu optimis. Saudara, ya. Dikatakan bahkan sejak kecil. Sejak SD Pak Pariji bilang apa? Walaupun Pak Pariji bilang ada keadaan-keadaan dalam kehidupannya waktu kecil, saudara ya.
yang cukup sulit gitu saudara. Tapi Pak Parji bilang apa? Yang hebat, yang luar biasa. Pak Parji bilang dia tetap optimis. Bilang sama saya optimis. Yes. Hari-hari ini kita perlu optimisme saudara. Ya. Karena mohon maaf saya mau sampaikan. Kalau saudara pesimis, mohon maaf. Bagaimana saudara bisa melihat kemuliaan Allah? Mujizat. Orang-orang yang pesimis, putus asa, menyerah dalam kehidupannya. Mohon maaf saudara. Gak akan melihat kemenangan. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingetin saudara. Walaupun hari ini mungkin saudara dalam keadaan yang berat, sulit, bahkan mungkin sakit. Tapi dari mimbar ini, tadi Pak Parji juga menyampaikan, Anda dan saya harus tetap jadi orang-orang optimis ya. Sejak kecil Pak Parji bilang saya selalu optimis. Saudara optimis berbicara mengenai apa? Yang pertama saudara, yaitu Pak Parji selalu bilang apa tadi? Dikatakan bahwa apa? Saya ingin ketemu yang punya surga. Optimis bahwa akan ketemu sama yang punya surga. Akhirnya apa? Dalam perjalanan hidupnya, Pak Parji bilang saya nggak kenal dusta, nggak kenal curi. Mari saya mau sampaikan sama saudara, hidup dalam pertobatan. Di akhir zaman ini, Tiberias tidak pernah berubah visi misi dari zaman dulu. Ya, 30 tahun tidak pernah berubah, mempersiapkan jemaat yang kudus. Mari Anda dan saya hari ini, saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kekudusan. Maka saya percaya kuasa Allah, mujizat Allah pasti akan terus dinyatakan dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Ya, saudara. Yuk, yang kedua saudara berbicara mengenai apa? Iman. Tadi Pak Parji bilang optimis. Berbicara mengenai apa? Iman. Jangan patah semangat, saya mau sampaikan hari ini. Ya percaya, kalau mungkin hari ini saudara menatap saya dan bilang, Pak Pendeta, dalam masa pandemi ini udah banyak yang hilang Pak. Saya doa sebagai hamba Tuhan, Tuhan itu sanggup memulihkan, katakan amin. Apa yang pernah hilang dalam hidupmu, pasti dipulihkan Tuhan, amin. Ya saudara, percaya dengan iman. Percaya sungguh-sungguh saudara, bahwa Tuhan itu sanggup untuk apa? Menyembuhkan bahkan. Saudara mungkin bilang, Pak saya sedang sakit, saya sedang terpapar virus. Saya mau sampaikan sama saudara, ada kesembuhan, ada mujizat. Dan masih sampai hari ini terjadi, katakan amin. Ya saudara, dimana telah disaksikan di Tiberias, orang-orang yang sakit saudara. Bahkan mohon maaf saya mau sampaikan, sampai ada saudara ya, ada seorang yaitu ibu namanya Ibu Maria Rita ini saudara. Ya, Ibu Maria Rita, ibu ini saudara dari umur 13 tahun divonis kanker darah, leukemia. Divonis dokter, leukemia, kanker darah saudara. Dan dia harus yaitu transfusi darah terus menerus. Jadi saudara terpaksa saudara ya akhirnya terpaksa berhenti sekolah. Karena dalam keadaan tubuhnya saudara kadang dia pingsan, ya kadang terjatuh. Akhirnya saudara dia berkisah bahwa ya dalam perjalanan hidupnya saudara cukup ya mengerikan, cukup sengsara. Sudah kenapa? Karena harus terus-menerus transfusi darah sampai-sampai ya dia harus iklan di koran, cari orang yang mau transfusi darah gitu saudara. Cari pendonor gitu saudara. Kenapa? Karena dokter bilang kalau enggak terus-menerus ditransfusi saudara, bisa-bisa dia mengalami kematian saudara. Keluarganya sudah berjuang saudara. Ya, bahkan saudara sampai suatu titik di mana yaitu dokter bilang bahwa yaitu ini stadiumnya akhir. Mau nggak mau harus yaitu dioperasi ya cangkok tulang belakang gitu saudara. Dan juga saudara dikatakan ini udah ya boleh dibilang ya pengharapannya ya udah akhir-akhir gitu saudara. Kelihatannya mungkin udah nggak ada pengharapan. Tapi puji Tuhan saudara. Dia punya orang tua, dengar bahwa ada yang namanya Tiberias. Gembala sidang kitab pendeta Pariaji yang dipakai Tuhan. Dia dengar di Tiberias banyak orang-orang kanker sembuh. Dia datang ke Tiberias. Dia minta perjamuan kudus. Anaknya lemah di rumah Pak. Anak saya lemah Pak di rumah. Saya minta perjamuan, anak saya kanker. Pak Parji doain, tidak kanker, sembuh. Tidak operasi tulang belakang, tidak dicangkok tulang, sumsum tulang belakangnya. Dalam nama Yesus dikasih perjamuan sama Pak Parji. Akhirnya dia pulang, dia bawa perjamuan. Dan itu rajin. Ya ini tanda dia beriman, dia optimis. Dia terus datang ke Tiberias. Dia terus ambil perjamuan, minta perjamuan. Bawa pulang, kasih anaknya. Saudara lihat, Tuhan itu luar biasa. Ibu Gembala berkata hari Rabu kemarin dikatakan, Tuhan kita itu hidup nyata dan benar adanya. Katakan amin. Yes. Ya saudara. Dimana ketika masuk proses mau cangkok yaitu sumsum tulang belakang saudara. Masuk saudara, dokter cek lagi saudara. Dan ketika dilihat saudara, itu terkaget luar biasa. Kenapa saudara? Karena pas dilihat, dicek saudara, ternyata sudah negatif kanker. Loh, dicek darahnya kembali saudara. Bahkan dipersiapkan untuk operasi saudara. Akhirnya semuanya dibatalkan. Ya tidak jadi dioperasi. Dan anak ini keadaannya pulih kembali saudara. Dan saudara bertumbuh dewasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, orang tuanya pun bersyukur, keluarganya bersyukur karena disembuhkan dari kanker darah. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mungkin kelihatannya udah gak ada harapan. Mungkin hari ini saudara bilang, Pak, kelihatannya saya udah gak harapan. Yang gak ada harapan, pengennya hopeless aja Pak. Jangan. Saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan. Tadi Pak Parji bilang apa? Optimis. Yes. Anda dan saya harus jadi orang-orang yang apa? Penuh semangat. Percaya. Beriman, saudara. Mujizat sudah banyak dinyatakan di Tiberias.
Orang-orang mati pun dibangkitkan. Tadi Pak Parji sampaikan, Pak Osman, ya udah mati saudara, ya dikasih, ya itu minyak saudara, ya minyak diurapi oleh istrinya saudara, bangkit. Iya saudara, dan masih banyak lagi saudara. Ada seorang seorang anak kecil namanya Han saudara, ibunya namanya Ibu Clara saudara. Anak ini saudara dari kecil, dari SD, dari TK malahan, dia mimisan terus saudara. Ya ibunya, waduh panik, kadang-kadang sekolah ditelepon oleh pihak sekolah, Bu anaknya mimisan. Dan kadang mimisan gak berhenti-berhenti saudara. Waduh panik, kadang-kadang malam mimisan. Aduh, ya dokter pun bilang ini bisa, ya untuk kedepannya ini bisa berbahaya. Dia bawa ke Tiberias, waktu Tiberias Sunter saudara. Bahwa saudara, luar biasa kuasa Tuhan itu nyata, katakan amin. Yes, sederhana. Waktu itu pendeta Aristo Pariaji saudara kasih minyak urapan, ditaruh di hidungnya saudara. Ya mulai hari ini kata pendeta Aristo, tidak mimisan lagi, sembuh. Ibunya bersaksi saudara, sampai hari ini tidak lagi mimisan. Udah bertahun-tahun, sehat sempurna. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, saya mau sampaikan, mari beriman, percaya. Jangan takut saudara. Bahkan ada juga seorang ibu dari agama nenek moyang gitu saudara ya. Dia lagi hamil, ya dia berkisah sudah masuk kesaksian saudara. Ya di mana yaitu kandungannya saudara udah mau lahiran. Tapi ketika dicek, ya nggak bisa lahir normal kata dokternya. Kenapa? Karena ada ya bayinya ini ternyata ada sakit gitu saudara. Ya mohon maaf mengalami ya mungkin dicek gitu saudara ada penyakit gitu saudara. Jadi harus operasi, harus sesar. Ya karena nggak bisa nih. Ya karena ini bayinya ada masalah Bu. Jadi nggak bisa normal dan harus sesar, dan juga bayi ini nanti lahir dengan dalam keadaan ada penyakit gitu saudara. Wah ibu ini ketakutan. Ya, tadinya ketakutan, tapi dia ingat sudah, ini dalam keadaan yang udah, mohon maaf ya saudara ya, udah mau masuk kelahiran loh sudah. Hari itu dia berkisah saudara, dia bercerita dari rumah sakit daerah Pramuka Jakarta. Dia langsung saudara ya, bergegas. Waktu itu hari itu pas ada KKR, ya, waktu itu Pak Parji mengadakan KKR di Menteng Prada saudara. Dia datang, ya, lagi pas sudah mau lahiran dia datang saudara. Ya memang bukaannya belum terlalu, ya mungkin baru bukaan 1 dan 2, dia datang nekat saudara ya. Tapi dia beriman. Dia detik-detik terakhir gitu lah istilahnya saudara. Dia datang, dia bilang, Pak, bayi saya divonis ada penyakit, ada kelainan. Dan juga nggak bisa normal. Pak Parji kasih minyak saudara. Nih bawa minyak. Nanti sampai di rumah sakit balik lagi kata Pak Parji, minum minyaknya. Dia minum saudara minyaknya. Sampai di rumah sakit saudara. Dokter sudah mempersiapkan untuk operasi dan lain sebagainya. Untuk tindakan-tindakan. Kalau keluar bayinya ada kelainan dan penyakit. Tapi luar biasa pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata lewat minyak dan anggur. Yes. Ya saudara, kenapa begitu tiba saudara bukaannya langsung naik. Saudara terus, bahkan ibu ini melahirkan secara normal. Bahkan sudah dicek saudara, tidak ada satupun penyakit dan kelainan. Anaknya bertumbuh, bahkan juga sudah melayani di gereja Tiberias. Kita kasih tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan Yesus. Lihat, saya mau sampaikan sama saudara, mungkin hari ini keadaanmu sedang berat, terpuruk, mungkin sedang sakit, dan saudara mungkin bilang, aduh Pak, kayaknya udah mentok nih, udah gak ada pengharapan. No, Pak Paryaji, gembala sidang Anda dan saya, Gembala sidang gereja Tiberias mengingatkan kita, jangan putus asa, jangan menyerah, tetap semangat, percaya dengan iman, ada kuasa Allah, ada kemuliaan Allah. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya saudara optimis, juga Pak Parji mengatakan apa? Mari Anda dan saya setia. Mari Anda dan saya apa? Setia. Yuk Anda dan saya, Pak Parji tadi bilang apa? Mari saudara, jangan main-main soal keselamatan. Lebih-lebih Anda udah dibaptis di Tiberias. Oh saudara mohon maaf. Sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan sama saudara. Ya Pak Parji diberi perintah, diberi kuasa. Yang dibaptis oleh Gembala Martir, saudara, yaitu dimateraikan sebagai warga surga. Saya mau sampaikan, nggak main-main saudara. Yuk, kesetiaanmu di dalam Yesus hari-hari ini. Yuk, saya mau sampaikan, mungkin berat. Mungkin ada tantangan. Mungkin ada persoalan hari ini. Masa-masa yang berat nih. Tapi jangan pernah, mohon maaf Pak Parji tadi bilang, jangan murtad, jangan pergi dari Tuhan Yesus. Tetap di dalam Tuhan Yesus. Amin. Apapun itu tawarannya. Apapun itu godaannya, tetap di dalam Yesus. Bilang kanan kirinya, tetap dalam Yesus. Bilang, karena hanya di dalam Yesus, Anda dan saya, yaitu akan melihat yang namanya kerajaan sorga. Tadi Pak Parji bilang apa? Ketika Pak Parji bersama ibunya dijumpai Tuhan, yaitu Pak Parji, Tuhan bilang apa? Akulah Allah yang maha tinggi, yang punya kerajaan surga. Ya sudah, jelas. Iya, oleh karenanya yuk saya mau sampaikan hari ini, tetap di dalam Tuhan Yesus. Bahkan disampaikan berkali-kali tadi sama Pak Parji, mari. Ya, Anda dan saya Tiberias lebih-lebih. Ya Pak Parji Gembala Martir diberi perintah apa? Untuk yaitu membaptis Anda dan saya menjadi warga sorga, dapat masuk ruang Maha Kudus, saudara, itu berjumpa dengan Tuhan. Pak Parji bilang tadi disampaikan apa?
kelasnya Anda dan saya, kelas orang Maha Kudus. Saya mau sampaikan hari ini betapa indahnya, betapa luar biasanya, betapa berharganya. Mari, jangan pernah pergi, apalagi tinggalkan Yesus. Yesus segala-galanya, katakan amin ya. Suatu hari saya pernah ketemu sama seorang bapak, karena ini ada aja tantangannya saudara. Ini saya tutup ya dengan ini ya. Suatu hari seorang bapak sudah, dia bilang sama saya, Pak, yuk kita traktir yuk Pak, makan. Wah, ya traktir makan, mau lah ya. Siap. Ya, tapi saya udah kenal lama sebenarnya sama orang ini. Ya cukup lama ya. Saya kenal dia karena ya sering datang juga ibadah. Maka saudara, saya diajak makan di suatu tempat, sebuah restoran, dan dia bilang sama saya gini, Pak Pendeta boleh pesan apa aja, silahkan. Waduh, saya bilang, ya Bapak aja yang pesan. Saya bilang, enggak, udah enggak apa-apa Pak, pesan aja. Saya bilang ini ada apa ya, saya bilang. Ya, tumben nih ngajak makan, saya bilang. Ya, dia bilang sama saya gini Pak, dia bilang, saya ini kan wakil di tempat saya kerja. Ya, saya bilang, nah saya mau diangkat jadi kepala. Wih, saya bilang mantap. Hebat, saya bilang, puji Tuhan, anak Tuhan naik bukan turun. Amin Pak Pendeta. Tapi saya mau tanyain sama Pendeta. Saya bilang, ya. Saya bilang, tanya apa? Dia bilang gini, Pak, kalau manusia hidup itu berapa tahun sih Pak? Alkitab bilang ya, tadi pun Pak Reji mengutip ya, yaitu 70-80 lah. Oke, kalau kuat 100 tahun. Saya bilang, kenapa emang? Saya bilang, ya gini Pak, umur saya kan sekarang ya kurang lebih hampir 50. Oh iya, saya bilang. Berarti 70-80, sisa waktu saya masih ada 20-30 tahun. Oh iya, saya bilang. Ya, puji Tuhan, saya bilang. Ya kalau lebih puji Tuhan Pak. Iya, puji Tuhan, dia bilang. Nah, saya masih ada waktu banyak. Nah ini saya kerja ini Pak, kalau saya jadi kepala ini Pak, ya nanti saya kira-kira nih Pak, ya masa-masa yaitu kerja saya sekitar ya 5 tahunan gitu Pak. Berarti nanti saya hampir 60 lah ya, 55 ya, 56 ya saya udah stop, udah berhenti ya, kalaupun diperpanjang ya puji Tuhan Pak. Oh iya, saya bilang bagus. Nah itu saya, tapi gini Pak, ini dia bilang Pak mohon maaf ya Pak, dia bilang ya, tapi gini Pak, ya ada satu Pak yang ya diomongin Pak, memang gak tertulis tapi saya dibilangin. Kalau kamu mau tembus lolos, karena ada beberapa saingan saya Pak. Oh iya, saya bilang, karena kalau mau masuk, mau tembus lolos, ya kamu sepertinya tidak bisa Kristen. Wah, dia kaget saudara. Ya, dan dia tanya sama saya lebih kaget. Karena dia bilang, boleh gak Pak? Dia bilang, kalau saya, ya sebentar lah Pak. Saya mundur dulu sebentar. Maksudnya saya bilang apa? Dia bilang, ya tinggalin Yesus sebentar. Oh, saya bilang kurang ajar. Ya boleh gak Pak? Kira-kira nanti kan saya bisa balik lagi. Saya bilang kok agama dimainin, ya kok Tuhan Yesus dimainin. Saya bilang sama dia, Pak, saya bilang nggak bisa, saya bilang. Untung saya manusia loh, saya bilang. Kalau saya malaikat, ya saya tabok loh Bapak. Dia ketawa, dia bilang Bapak masih bercanda. Ini bukan bercanda, saya bilang. Nggak bisa, saya bilang. Iya, saya bilang siapa yang bisa jamin? Iya mohon maaf. Kalau seandainya saya bilang 56, 57, ya mungkin sebelumnya. Oke lah kalau ya ini saya mau bilang sama Bapak ini, Pak, mohon maaf jangan main-main begitulah Pak, saya bilang. Ya Bapak panjang umur, justru mohon maaf, nggak dapat jabatan pun nggak apa-apa. Yang penting jangan kehilangan Yesus, kehilangan jabatan nggak apa-apa sih bilang. Oh jadi gitu, iyalah saya bilang. Wah ya mukanya sedikit merah ya. Dia bilang sama saya, oh enggak, saya bilang. Ya mendingan saya pergi, tidak jadi makan, tidak apa-apa sudah. ya memang saya akhirnya pergi dan tidak jadi sudah. Ya saya bilang sama Bapak itu, wow kalau umur 52, 53 meninggal, maaf sudah, mampus. Dia bilang sama saya, mampus apa Pak? Ya neraka, mohon maaf. Anda dan saya sudah ditebus dengan harga yang mahal. Tadi ayat yang kita baca saudara. Mari hari ini saya mau sampaikan sama saudara. Apapun itu tawarannya, apapun itu bayarannya, tetap setia dalam Yesus. Pak Riji bilang apa? Optimis. Jangan pesimis. Jangan menyerah. Hidup dalam kebenaran. Anda dan saya hiduplah dalam iman. Mari setia sama Tuhan. Sampai Tuhan datang. Tuhan panggil. Yang indah tadi Pak Riji bilang apa? Anda dan saya. Keluarga kita. Keluargamu, keluargaku, Pak Perji bilang, kita akan tetangga di surga. Tuhan memberkati saudara, siap terima mujizat, siap terima berkat, siap terima kuasa. Kita kasih tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk, dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan memberi persembahan syukur kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Begitu dahsyat, begitu luar biasanya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami dikuatkan kembali lewat firman-Mu yang disampaikan oleh Gembala kami Pendeta Pariaji. Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami dikuatkan, kami dihibur, kami diberkati. Di mana di akhir zaman ini kami tidak lagi mengalami ketakutan, kekhawatiran. Dan kami tetap mau menjadi orang-orang yang percaya. Karena kami tahu bahwa ada kuasa yang besar. Di balik kuasa Tuhan, di balik minyak dan anggur, maka setiap kami akan menerima berkat. Siapapun sakit hamba doa disembuhkan, hidup mereka dipulihkan, keluarga ekonomi mereka diberkati Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang optimis dalam hidup mereka, yaitu senantiasa, yaitu hidup di dalam kekudusan ya Tuhan.
senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan senantiasa beriman, percaya, tidak putus asa, tidak menyerah, bahkan juga senantiasa optimis setia, yaitu agar suatu hari kelak akan pesta di surga. Kami akan masuk perjamuan kudus. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur kami Tuhan. Semua yang ada pada kami datang dari Tuhan. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya kalau kami sehat diberkati Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Bahkan hari ini hamba doa siapapun sakit disembuhkan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, apa yang kami perlukan, kami percaya Tuhan pasti menyediakan. Dari mimbar ini hamba juga doa siapapun setiap umatmu yang hari ini beribadah, yaitu keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka, masa depan mereka dalam nama Yesus diberkati. Tidak kekurangan apa yang mereka perlu, Tuhan sediakan. Bahkan masa pandemi kami tidak kekurangan. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan boleh sekali lagi buat Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus dimanapun jemaat Tuhan berada. Mari siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus, dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan juga Ibu Pendeta Dartiati Pariaji. Kita sambut kuasa tubuh dan darah Yesus. Kita bangkit berdiri, sama-sama kita katakan. Masuk perjamuan kudus, Tuhan berkata, jangan cari makan bak binasa, yaitu makan dunia. Suatu hari kan kita hidup dunia perlu makan dunia, tapi Tuhan katakan bisa binasa. Tapi cari makanan yang bawa Anda kekal, yaitu dengan tubuh Yesus, saya gembala martir yang dikuasa mengembalikan tubuh Yesus, maka Anda akan percaya kami, Anda akan bangkit dari kami, terbang surga. Tuhan kata saya, Tuhan mencari saya karena apa? Tuhan jawab, karena apa? Saya seorang martir kembali kuasa perjamuan kudus. Mari kita angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kausai yang beri kami akan kekal di surga. Bangkit hari kiamat, keluarga kami akan masuk surga, punya rumah di surga di bumi. Kami dua selaku kutuk penderitaan, kutuk penyakit, kami semua dibebaskan dari ujung rambut, ujung kaki. Kami sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna, tidak mengalami butaan. Mulutku diberi kuasa, penuh kuasa, penuh mujizat. Siapapun sakit jantung sembuh, jantungku sehat, paru-paru sehat, tidak sakit paru-paru, tidak dioperasi, pencernaan sempurna. Kami dua ginjalku sempurna, tidak cuci darah. Siapapun divonis cuci darah, bebas cuci darah, tidak dioperasi, ginjalnya sempurna, tulang-tulang sempurna, dari ujung rambut, telapak kaki, tulang-tulang sempurna, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU, keluarga kami semua akan bangkit hari kiamat, terbang surga. Keluarga kami semua, keluarga kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus.
kita angkat saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai pensyukuran yang baru, yang dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami dua, keluarga kami akan disucikan, akan terbang kawan masuk kerajaan surga. Yang kedua, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak berubah, anak-anak muda, pandai, cerdas, tidak berubah, IQ-nya 160, punya roh debes di bidangnya. Kami doa agar mata sempurna, tidak mengalami kebutaan, diurapi, mulut kami penuh kuasa, penuh zat. Kami doa, mulut kami penuh kuasa, mujizat. Siapapun sakit jantung, sembuh ini, tidak dioperasi. Yang sakit paru-paru, tidak TBC, sembuhkan. Tidak ginjal, tidak cuci darah, tidak operasi. Ginjalku disempurnakan, tulang-tulangku sehat, dari ujung rambut, ujung kaki, tulang-tulang sehat, tidak keropos tulang, tidak lumpuh, tidak pikun. Kami doa tidak lumpuh, tidak pikun. Segala penyakitku, kami doa sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Anda doa masing-masing sejenak, Tuhan tolong sembuhkan nih. Aku doa pulang disembuhkan. Yang di rumah juga ada doa. Banyak kesaksian yang melihat astra kita baik disembuhkan. Bahkan sampai ke Amerika, sampai ke Eropa. Kami doa setiap orang yang sakit disembuhkan. Engkau yang merintahkan mengucapkan bahwa berjamin lebih dari roti mana. Jam roti mana pertama 40 tahun. Satu generasi makan tidur di padang gurun. Mereka semua generasi mereka yaitu hidup di bumi seperti surga. Mereka selalu kecukupan, tidak miskin bangku. Yang kedua, jam roti setiap hari ada jubah kemuliaan. Kami dua, mereka berusahakan menjadi jemaat yang kudus, siap ke surga. Mereka pakai jubah kemuliaan, akan terbang surga. Yang ketiga, engkau yang terangkan jam roti yang pakai kasut baru, sepatu baru. Engkau yang terangkan khusus bahwa itu artinya generasi Tuhan, generasi majukan. Roh gagal, roh miskin bangkit, kami tolak gagal. Miskin bangkit kami takkan, kami diurapi agar kami jadi warga surga. Kami akan bangkit dari kiamat masuk surga. Dengan darahnya kami disucikan, dengan darahnya kami disembuhkan dari segala penyakit, dengan darahnya kami diurapi agar kami semua akan menjadi warga surga. Kami dua, keluarga kami akan bangkit dari kiamat, terbang kapan masuk surga. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Inilah darah kebangkitan. Amin. Kita angkat menjadi harapan. Sekali lagi, Anda kalau ada minyak, baru satu botol, Anda suatu hari beli satu botol, Anda simpan bagi Anda persiapan apapun perlu. Anda urap minyak Anda bahkan
Bagi yang sudah usia selalu sedia 1 botol minyak urapan. Anda pesan ingin diurapinya, yaitu tubuhmu selalu akan mulia, akan bangkit hari kiamat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah harapan Tuhan suatu hari nulis di langit, masih kembalikan perintahnya, kuasa harapan, yaitu untuk bagi orang mati, untuk mengusir setan, menghancurkan kuasa gelap, hancurkan segala kutuk penyakit, untuk memberkati mereka agar mereka kalau dikubur dibangkitkan menjadi memberkati Yesus, yang sakit disembuhkan, kan mereka diurapi jadi warga surga. Ada kemuliaan, ada kuasa ilham harapan di dalam nama Bapa, Putra, Roh harapan yang urapi kami agar segala urapi kami jadi warga surga, urapi kami mulia, sehat sempurna, urapi kami agar kami sehat, bebas dari virus corona, bebas dari kutuk sakit. Kami semua keluarga kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh yang urapi kami bebas dari kutuk sakit, kutuk miskin, kutuk kekal. Minyak urapan yang urapi kami agar kami bangkit dari kiamat, terbang aman masuk surga. Inilah minyak urapan. Puji Tuhan, baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berikan sekali lagi tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan. Kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kita yang sudah diurapi dengan minyak. Mari, dimanapun kemanapun Anda berada, terus diurapi dengan minyak. Setiap pagi bangun saudara ya, harus diurapi dengan minyak saudara. Ini tadi dikatakan Ibrani 1:9 sebagai tanda kesukaan. Bahkan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 8 dikatakan bahwa apa? Yaitu biarlah selalu putih pakaianmu. Berbicara mengenai apa? Darah Yesus menguduskan setiap kita. Mari hidup yang benar, hidup yang suci di akhir zaman, hidup yang kudus. Yaitu berjuang, Pak Parji bilang optimis, hidup di dalam kebenaran. Maka juga yaitu dikatakan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Mari setiap hari Anda terus diurapi dengan minyak urapan. Bersama keluarga urapi juga yaitu anak-anakmu. Bahkan juga tadi Pak Parji sampaikan ya orang tua juga urapi dengan minyak saudara ya. Karena saya percaya firman Tuhan juga berkata bahwa Anda dan saya yang diurapi dengan minyak, kita akan melihat kemuliaan Allah. Bahkan suatu hari kelak kita akan pesta di surga. Tetap di dalam Tuhan Yesus setia kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Karena Pak Parji tadi juga sampaikan di mana yaitu Tuhan Yesus datang kepada Ibu dari Pak Parji juga kepada Pak Parji menyampaikan, menyatakan bahwa apa? Bahwa dialah Yesus, akulah Yesus, yaitu Allah Maha Tinggi yang punya kerajaan surga. Keselamatan Anda dan saya terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat Tiberias, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Angkat tangan kita, katakan tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Oh, tiada seperti Engkau. Dengan hati bersyukur, dengan iman percaya, mari pandang wajahnya. Sekali lagi angkat tanganmu, percaya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Kau. Sebab Kau besar, perbuatanmu tiada seperti Engkau. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari
Tundukkan kepala, teduhkan hati kita, kita satu dalam doa. Kami bersyukur bahwa pagi siang hari ini kami telah menerima bagian yang terbaik, firman-Mu yang disampaikan oleh Gembala kami Pendeta Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami bersyukur firman-Mu menguatkan, menghibur, memberkati setiap kami di masa sukar, di masa yang berat ini, di masa yang sesak ini. Kami dengar firman, kami dilegakan, kami diberkati, dan kami bersyukur, kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, yaitu ketika kami menjadi pelaku firman Tuhan, di mana melangkah berada, kemuliaan Allah menyertai, memberkati kami. Hamba doa Tuhan Yesus, dimanapun umat-Mu berada, beri kekuatan, Roh Kudus beri kekuatan, agar kami terus menjadi pelaku, memberita firman, di mana melangkah, banyak jiwa dimenangkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berdoa, juga kami bersyukur telah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Apapun doa kami percaya dikabulkan Tuhan. Siapapun sakit disembuhkan, bahkan yang diurapi dengan minyak, kami percaya kami penuh kemuliaan Tuhan. Kemana melangkah diproteksi, dipagari. Bahkan siapapun hari ini terpapar COVID-19, hamba doa, Tuhan beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala kutuk, segala penyakit, virus-virus dihancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan Yesus terus menyertai pelayanan gereja kami Tiberias. Dalam tangan Tuhan kami serahkan. Kami percaya terus banyak jiwa dimenangkan di akhir zaman ini Tuhan. Yaitu Tuhan yang memberi perintah untuk mengembalikan kuasa Allah yang maha tinggi kepada Gembala kami Pendeta Pariaji. Di akhir zaman ini semakin banyak orang-orang diberkati, disembuhkan, diselamatkan. Kami berdoa Tuhan terus berkati setiap program-program ibadah. Kami percaya kemuliaan Allah menyertai. Bahkan kami berdoa berkati Gembala kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sehat, panjang umur, penuh kemuliaan Allah. Terus Tuhan pagari dengan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan terus pakai sampai Tuhan datang kedua kali memimpin Tiberias penuh kemuliaan. Bersama keluarga besar, anak cucu menantu diberkati Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan para pemimpin kami di Tiberias, Pendeta Aristo Pariaji, Pak Argo Pariaji, dalam tangan Tuhan. Terus Tuhan menyertai, terus Tuhan memberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan bangsa kami Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati Pak Presiden Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Maruf Amin. Kami serahkan semua jajaran kementerian. Kami serahkan juga TNI Polri ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga kami doa Tuhan Yesus kota Jakarta aman, damai, tentram, diberkati. Ibu kota Jakarta diberkati. Pak Anies Baswedan, wakilnya Pak Riza Patria juga diberkati. Kami serahkan juga yaitu dimanapun jemaat-Mu beribadah via live streaming, di kota-kota mereka, bahkan di luar negeri, bahkan sampai di luar negeri, hamba doa Tuhan dimanapun tempat mereka berada, ada kemuliaan Allah, ada berkat, ada sukacita Tuhan menyertai mereka di sana. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus juga kami menyerahkan siapapun melayani. Kami percaya di Tiberias, Kelapa Gading Nias kami serahkan, yaitu tim worship, Pendeta Samuel Riki bersama Pendeta Reza, bersama keluarga besar mereka semua dalam berkat, dalam penyertaan Allah, di musik kami serahkan dalam tangan Tuhan. Evangelis Renaldi bersama dengan tim semua diberkati Tuhan Yesus. Para singers, Ibu Angel kami serahkan bersama juga dengan Evangelis Indra Maun diberkati Tuhan. Kami serahkan juga Ibu Yunika bersama dengan yaitu Evangelis Binsar, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibu Fani juga bersama Pendeta Daud diurapi diberkati Tuhan dalam pelayanan, dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam penyertaan Allah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan tim yaitu multimedia. Kami serahkan Pak Rian Boas, kami serahkan Pak Edison, kami serahkan juga Pak Ruben, kami serahkan Pak Musa, kami serahkan Pak Wahyu juga diberkati. Kami serahkan semua tim sound di tempat ini juga kami serahkan diberkati Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan Yesus tim event, kami serahkan semua yang mengambil bagian dalam tugas-tugas di tempat ini diberkati. Kami serahkan juga Josephine, Septi bersama teman-teman semua diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan juga yaitu setiap umat-Mu dimanapun berada, bahkan siapapun hari ini sakit, sekali lagi kami doa disembuhkan. Ada mujizat dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan. Bahkan siapapun hari ini mereka yaitu yang kesusahan dalam ekonomi, hamba doa Tuhan tolong pulihkan dalam nama Yesus, berkati. Ada jalan keluar, ada berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan juga seorang anak kecil bernama Gania. Tuhan tolong, Tuhan Yesus sembuhkan dari tumor mata. Kami doa tidak buta, Tuhan tolong sembuh dalam nama Yesus. Kami doa, kami serahkan juga Ibu Joyce, tidak kanker, tidak retak tulang. Kami doa sembuh, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Anggoro bersama keluarga, diurapi diberkati. Pak Antoni sehat bersama keluarga. Bu Teni kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga Pak Frans Polna yang diberkati. Kami serahkan Pak Martin bersama keluarga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Ibu Sri Intan bersama keluarga, Ibu Delima, Pak Henry, Sitomorang, semua diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Maka siapapun juga ibadah beribadah jemaat-Mu pada pagi siang hari ini, berkat Allah
penyertaan Allah, kemuliaan Allah tercurah. Bahkan besok Senin hari kerja, apa yang dikerjakan pasti berhasil. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di Tiberias kami diberkati Tuhan. Pandang wajahnya umat Allah, buka hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Allah hadir di Tiberias, Tuhan Allah hadir di tengah kita, Tuhan Allah hadir dimanapun Anda berada hari ini beribadah. Dan Tuhan Allah memberkati setiap kita. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan, sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di sorga. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa ada untuk menyertai kita hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, jemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, sama-sama kita akan pesta di surga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Tiberias, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.